itu asli. Asli Mulyono, Pak. Apa urusannya? Kalau ijazah kan bukan urusan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Dari reuni Pak Jokowi itu banyak netizen yang menyoroti soal bis. Kenapa kok berangkatnya bisa bareng dalam satu bis gitu ya, atau dua bis gitu, dan hanya ada beberapa orang saja. Kalau kata Bung Roy Suryo, kalau yang namanya reuni itu kan rame, banyak gitu. Nah terus bajunya sama, warna biru semua. Sementara ini kan lagi rame itu ya, yang di belakang Bung Roy Suryo CS katanya ada yang warnanya biru gitu. Terus bawa toa tuh. Jadi hal-hal yang seperti ini nih yang akhirnya membuat netizen tuh nggak yakin gitu. Apalagi dengan Pak Mulyono ya, yang katanya namanya Pak Mulyono, padahal namanya udah rame kan, dinamakan yang namanya adalah Pak Mukidi. Ini gimana ini guys? Alih-alih untuk membuat rakyat percaya soal ijazah, tapi malah justru blunder lagi guys. Jadi pada intinya ijazah itulah yang dicari, ijazah itulah yang ingin dilihat seluruh rakyat Indonesia. Ijazah itulah yang akan menentukan apakah asli atau tidak. Ya keluarkan saja dan diuji, diteliti bareng-bareng gitu loh. Selesai, harum nama Pak Jokowi kalau itu ijazahnya asli. Dan juga ya di belakang layar ternyata mereka berkumpul. Entah ini saat lagi ngapain, tapi ada fotonya juga kan yang seperti ini. Dan terlihat di situ ada Pak Mulyono di depan ya. Lagi ngopi kayaknya. Oke teman-teman semua, kita lihat ke videonya. Apa urusannya? Kalau ijazah kan bukan urusan saya. Pernah satu kelas, Pak? Kelas atau ya satu angkatan, dulu kan tidak ada kelas, jadi Jurusannya apa dulu, Pak? dulu tidak ada jurusan. Saya fakultas kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Teknologi kayu gitu nggak ada, Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan. Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Asli. Ibu udah lihat? Sudah. Yayu Arianti, pendukung Pak Jokowi loh Mas. Oh gitu ya. Ijazahnya asli apa palsu, Bu? Asli. Ibu udah lihat? Sudah. Udah lihat Tidak ijazahnya? perlu kalian. Dari awal gue udah curiga, nih orang pasti calo aja nih. Iya, waktu itu mah datang ke lokasi pakainya rapi banget, keren banget. Yah, nyata calo-calo juga tuh. Calo juga rame itu di Calo kan, jatuhnya calo juga dia kan. Sekarang begini ya, ini nasib calo tuh nungguin. Serang, 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 Banten, Serang, Banten, Serang, Bitung, 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 yo merak, merak, merak. Tahan pir, tahan pir, tahan pir, sewa, tahan. Ayo Kang, ayo naik, tahan pir. Sementara kalau ingin membuktikan ijazahnya asli itu ya dengan menunjukkan ijazah itu, bukan dengan reuni. Mau reuni 45 ya itu ya, mau reuni 2020 berapapun, kalau nggak ada ijazah asli ya nggak bernilai, begitu ya. Jadi kami tegaskan itu reunian, begitu. Gini ya nak, dia itu emang beneran kuliah di Universitas Gunung Merapi yang ada di Kutub Utara. Dari mulai beruang kutub sampai penguin Antartika pun kenal sama dia semua. Karena emang satu angkatan dan pernah juga ikut gerakan pecinta gunung es di Kutub Utara. Tapi kagak lulus. Itulah yang ditutup-tutupin sama dia. Makanya dia mengalihkan perhatian dengan reuni dagelan. Gue ulangin ya, dia emang beneran pernah kuliah di sana. Dan mungkin aja itu teman-teman kuliahnya. Tapi apakah dia pernah lulus? Ya nggak tahu. Kok nanya saya? Hah? Lu lagi ngomongin siapa sih? Nganu. We walk the talk. Petok. Pak, tolongin Pak! Apa lo? GWS lah buat lo semua yang masih berpikir bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Lo semua sakit bro. Lihat kemarin reuni. Ceming kan lo? Diem kan lo? Lihat kemarin. Pas reuni, temennya Pak Jokowi ini jenius. Bahkan ada temennya Pak Jokowi yang hafal nomor induk mahasiswanya Pak Jokowi. Bayangin, segitu cintanya mereka kepada Pak Jokowi. Setelah 40 tahun lulus, mereka masih hafal NIM-nya Pak Jokowi.
Kalau orang kayak gue mah otak udang. Sebulan lulus gue juga lupa tuh sama NIM gue. Jangankan NIM temen gue, NIM gue aja sebulan gue lupa. Ini 40 tahun setelah lulus, dia masih apal NIM temennya. Itulah, kalau memang lulusan UGM asli, pasti jenius. Lu yang ngata-ngatain Pak Jokowi. Lu siapa bos? Ngaca dulu, slebel. Satirnya mantep banget ya. Coba bayangin aja tonton semua, NIM dari temennya kok bisa apal gitu ya setelah 40 tahun lamanya. Kurang lagi tuh bang, ada juga tuh yang lupa jurusannya itu. Apalagi yang kocaknya jurusan manajemen ekonomi. Kan kocak ini. Aduh. Alih-alih pengen rakyat percaya, malah bikin pusing sendiri ya. Sebagai orang UGM, saya sangat tertawa karena saya juga monitor beberapa WA group ya, Kagama, kemudian WA group kampus-kampus, ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran, perguruan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. Kemudian apa yang menarik ya? Reuni itu menggunakan kaos. Misalnya kalau saya di kampus itu, ya kalau ada reuni, ya misalnya kami bangga pakai kaos ini misalnya, ya keluarga alumni, gitu kan. Dan bahkan yang disebut alumni itu adalah sebenarnya Kagama itu sudah merevisi ya. Jadi harusnya kalau dia pernah di UGM, ya tidak usah lulus pun, DO pun, dia layak disebut alumni karena di pasal 9 di ADART Kagama itu sudah pernah direvisi 2000. Artinya gini, itu sama sekali tidak merubah persepsi, bahkan semakin menunjukkan, apalagi dia datang di reuni itu yang katanya reuni ya, reunian itu ya, dan kemudian tidak berani memakai baju biru ya, seragam dengan para yang lain, kan malah nyolok, malah dia seolah-olah masih seperti pejabat. Ini orang pos-pos sindrom datang ke reuni-reunian dan dia tidak datang di acara inti. Acara inti reuni itu apa? Foto bareng, misalnya waktu itu harusnya ada di depan kampus kehutanan atau depan Balairung ya, atau bahkan ke Wanagama, hutan tempat itu, dan itu reuninya ada di situ. Dia cuma datang sebentar ya di sebuah acara yang itu hanya ada di kamu, nggak ada nilainya sama sekali dan makin memperburuk ya citranya, justru makin memperkuat masyarakat. Lihat, saya nggak bohong. Lihat komentar di berbagai WA group ya yang ada di Kagama di bawah-bawahnya, dan komentar di berbagai alumnus asli UGM lainnya mentertawakan reuni itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Rakyat Indonesia yang benar-benar tulus mencintai negeri ini ya. Ini kesempatan emas bagi Polri, bagi aparat-aparat terkait ya, untuk membuktikan bahwa Bapak Jokowi itu pernah dikuliah di UGM atau tidak. Dengan apa? Dengan memeriksa ya yang hadir pada dugaan, ingat dugaan ya, nanti kita pakai asas praduga tidak bersalah. Dugaan reuni settingan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Joko Widodo di UGM pada beberapa waktu yang lalu. Ya, ini kesempatan Mas, ini bisa membuka jalan, sedikit membuka jalan, mungkin bisa 25%-nya, bahwa untuk memperjelas dan mengclearkan persoalan ijazah palsu ini, orang-orang yang hadir pada reuni yang diduga settingan itu dipanggil, diperiksa untuk dimintai keterangan. Jadi clear di situ, apabila memang semua yang hadir di situ adalah alumni UGM, ya itu 50% mendekati bahwa Bapak Jokowi memang benar-benar kuliah di UGM. Tetapi apabila dugaan ternyata mereka yang hadir bukan alumni UGM, nah ini patut ditindaklanjuti lebih dalam. Nah, tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah. Ini kesempatan, ini ada ibaratnya amunisi baru ya. Bagaimana hukum itu bisa ditegakkan seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa orang ini sebenarnya ya? Apakah benar-benar orang ini lulusan UGM, Fakultas Kehutanan, atau bukan? Soalnya dari cara bicaranya dan juga dari apa yang dia jelaskan itu tidak meyakinkan, terutama tentang tidak adanya jurusan. Apakah kalian juga sama? Sangat tidak meyakinkan dengan apa yang dia jelaskan ini. Dia sih mengakunya sebagai Mulyono. Entahlah apakah yang dihadiri Jokowi kemarin itu tanggal 26 bulan Juli 2025 kemarin itu benar-benar reuni atau reunian sih, karena saya rasa makna reuni dengan reunian itu beda tahu.
Dan reuni itu memang tidak sering-sering ya dilakukan ya. Saya beri contoh misalnya kalau kemarin Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada bilang ini reuni yang ke-40 tahun ya, karena itu angkatan 1980 ya, dan sekarang udah 2025 ya, berarti ke 25 tahun ya, dan kemudian apa mereka juga kemudian mengatakan reuni kesekian ya, karena buat kami nggak mungkin lah masa orang reuni dari sejak masuk Universitas Gadjah Mada tahun 1980 sudah reuni di tahun pertama masuk UGM, karena biasanya reuni itu terjadi setelah kita lulus dari universitas dan kemudian ada jeda berapa tahun dan baru pada saat itu ada rasa kangen-kangenan ya. Dan kita lihatnya seperti juga pada 2 reuni sebelumnya ya, di mana Jokowi hadir, saya melihat juga tetap ada kejanggalan. Kejanggalan pertama yaitu bahwa kok antara presiden dengan teman-teman satu alumninya ya, kalau memang mereka benar-benar sama masuk UGM tahun 1980, kok masih terasa kaku ya. Kenapa demikian? Karena di kami ya harusnya reuni itu ya udah campur baur. Drama apalagi para pendukung-pendukung penjilat ini. Dia katakan persoalan tuntutan para aktivis tentang membuktikan data yang asli. Dia katakan ini ada aktor intelektual di belakangnya. Bahkan dia menuduh sana, menuduh sini. Sebenarnya yang menciptakan ribut dan gaduh ini kalian, para penjilat. Kalian tuduh orang, tuduh partai yang berwarna biru, seakan-akan ini semua ada aktor intelektualnya. Kau tunjukkan aja, bilang sama junjunganmu, tunjukkan aja barang itu. Kalau memang asli, kalaupun ada aktor intelektual, gugur semua itu, gugur semua. Gak usah tuduh sana, tuduh sini. Sebenarnya kalian itu yang menciptakan keributan di negara ini. Kalian itu yang membuat suasana semakin gaduh. Gak usah main drama lah. Kalian itu semakin hari semakin berbohong itu kelihatan. Masyarakat sekarang, rakyat, itu nggak bodoh. Jangan bermain drama lah bro. Jangan bermain drama. Kalau jilat itu jangan sampai kilat lah. Jangan parah sekali kalian tukang jilat kalian itu. Menuduh orang. Kalian itu yang menciptakan keributan. Memang dari dulu tokoh kalian ini bikin rusak. Tokoh kalian ini bikin rusak. Paham nggak kalian? Jadi nggak usah main drama lagi, mau tuduh-tuduh orang. Ada itu di aktornya di partai warna biru. Siapa yang mau kalian tuduh sebentar lagi? Semua kalian tuduh. Warna biru lah, warna merah lah. Ampun, ampun memang melihat kalian ini. Ampun, rakyat itu semakin benci, semakin muak sama kalian ini. Yang membuat masalah ini besar ya Anda sendiri. Salah sendiri nggak mau langsung menunjukkan kepada publik. Kan publik makin ragu. Anda itu sebenarnya pakai ijazah apa sih pada saat pencalonan presiden 2014 dan 2019? Hak konstitusional rakyat untuk melihat, mengetahui ijazah Anda, gitu loh. Ya. Harusnya itu sudah diketahui, diekspos itu secara publik sebelum kontestasi presiden 2014-2019. Tetapi itu tidak dilakukan oleh KPU Pusat. Masih ada kaitannya dengan rakyat karena masih menikmati pajak. Iya. Dan sekarang Anda juga, karena Anda sudah pernah menjadi presiden 2 periode, dan Anda sekarang sedang menikmati uang rakyat juga dalam bentuk pensiun 30 juta. Ya, UMR tertinggi saja cuma 5 juta. Gitu loh. Itu bekerja aktif 5 juta. Maka itu adalah yang Anda nikmati adalah gaji 6 orang aktif bekerja dengan UMR tertinggi Indonesia 5 juta. Itu 6 orang itu. Gaji 6 orang itu yang Anda nikmati secara cuma-cuma tiap bulan sampai Anda wafat kemudian hari. Itu kan uang rakyat. Ya, belum lagi pasukan pas pampres itu digaji oleh rakyat juga. Belum lagi mobil dinas Anda, Alphard. Belum lagi katanya tagihan listrik juga itu dibebankan kepada rakyat. Tagihan kesehatan dan lain-lain. Apa Anda tidak punya rasa malu, rasa punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahmu sementara untuk pada rakyat? Ketika kami menganalisa dokumen yang diklaim asli, justru kami ingin Anda penjarakan 12 orang. Betapa bengis dan kejamnya Anda. Sudah menikmati keringat rakyat, pajak rakyat, setiap bulan 30 juta.
dapat mobil dinas Alphard, berapa miliar itu mobil dinas itu, belum lagi tanah dan rumah, bangunan 12.000 meter, 1,2 hektar di Colomadu. Ya, Anda dikawal terus pas pampres yang digaji juga oleh rakyat. Apa nggak ada sedikit kewajiban Anda gitu loh sebagai seorang mantan presiden supaya tidak terjadi kegaduhan ini? Tunjukkan, karena itu kan ijazah Anda itu sudah domain publik gitu loh.